Halo Opa dan Oma, apa kabar? Doa saya, Opa dan Oma senantiasa berada di dalam keadaan sehat, bersukacita di dalam Tuhan, dan menikmati damai di dalam Tuhan Yesus. Nah, kita bersyukur hari ini kita boleh bersama-sama ikut di dalam konten Markisah. Mari kita sehat. Yuk kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih hari ini kembali kami boleh berjumpa di dalam Markisah. Kami rindu Tuhan menolong kami supaya kami tetap terus memiliki tubuh yang sehat, pikiran yang damai, dan hati yang gembira di dalam Engkau. Terima kasih ya Tuhan, kami akan memulai akan Markisah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Opa dan Oma, saya mengajak kita bersama untuk memuji Tuhan. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari. Yuk kita pujikan pujian ini. Mulialah namamu Tuhan, dan ajar jalanmu, pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karyamu, Yesus kami bersyukur padamu. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa, hidup dalam jalan, agar semua rencanamu digenapi. Pimpin kami
Nah, tadi sudah memuji Tuhan nih. Sekarang kita mau senam sehat ya. Kali ini kita akan dance. Wah, dance. Tapi keren loh dance-nya karena kita lakukan sambil duduk. Saya sudah siapkan video untuk Opa dan Oma dan yuk kita praktekkan ya.食到71，逐工顺餐水，同齐看电视。几分的田地无要趁钱，用心肝来种好米。只要大家拢食台湾米，今日孙仔大家出头天。流水牛白龙丝，又走人念歌诗。71好的台湾米，土地公伯你着多保庇哦。乌云若过着会转晴天，稻仔芳芳心情着欢喜。只要大家拢食台湾米，今日孙仔大家出头天。流水牛白龙丝啊，又走人念歌诗。只要大家拢食台湾米，插插米来闪米 WOT， 流水牛哦白龙丝，又走人念歌诗。只要大家拢食台湾米，今日孙仔大家出头天。流水牛哦白龙丝，又走人念歌诗。只要大家拢食台湾米，插插米来闪米 WOT， 流水牛哦白龙丝，又走人念歌诗。人讲做鸡就要称，做人就要顶。来，咱来看这流水牛安怎种出第1名的台湾米，做阵来看声哈。只要大家拢食台湾米，只要大家拢食台湾米，只要大家拢食台湾米，今日孙仔大家出头天。流水牛哦白龙丝，又走人念歌诗。只要大家拢食台湾米，插插米来闪米 WOT， 流水牛白龙丝，又走人念歌诗。Opa dan Oma menjadi kebiasaan kami untuk memasak nasi di pagi hari dengan memakai alat pemasak nasi atau biasa kita sebut sebagai rice cooker. Nah, kebiasaan itu sudah kami lakukan secara otomatis. Suatu hari, suatu malam saya berkata kepada istri saya, "Sayang, besok jangan lupa ya, kamu yang masak nasi. Kayaknya besok saya bangunnya agak telat karena badan saya kurang enak badan waktu malam itu." Istri saya kemudian bilang, "Oke." Nah, singkat cerita, dia bangun pagi-pagi, kemudian dia masak nasi. Nah, sebelum berangkat kerja, istri saya menyiapkan bekal untuk dia bawa ke kantor. Tetapi betapa kagetnya dia ketika dia mau mengambil nasi,
ternyata nasi yang ada di dalam rice cooker itu masih berupa beras. Harusnya nasi itu sudah matang karena dimasak sudah lama. Tetapi karena dia lupa menekan tombol cook dalam rice cooker tadi, maka nasinya tidak matang, tetap jadi beras. Dengan ada kecewa dan penyesalan dia berkata, "Yah, nggak jadi bawa bekal nasi deh hari ini." Lalu kemudian saya berkata, "Udah, nanti beli bekalnya di kantin kantor saja. Bawa aja lauknya," saya bilang gitu. Apa yang istri saya alami membuat saya merenung ternyata betapa pentingnya fokus untuk kita itu melakukan berbagai macam hal, termasuk mungkin hal-hal itu ketika kita pandang sebagai sesuatu yang kecil atau remeh. Menekan tombol cook dalam rice cooker mungkin hal yang kecil dan sepele, dan mungkin kita udah terbiasa dengan itu. Tetapi bila kita lupakan, dapat berakhir dengan kekecewaan. Demikianlah juga di dalam kehidupan kita. Terkadang ada banyak hal yang kita anggap kecil, kita anggap sepele, karena dianggap kecil dan sepele tidak jarang diabaikan dan dilupakan. Kita baru sadar betapa pentingnya hal tersebut setelah terjadi sesuatu, alias kita menerima akibat atau dari tindakan melupakan atau mengabaikan hal kecil tersebut. Saya ambil contoh nih dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Saya ambil contoh betapa pentingnya kita itu punya HPDT, hubungan pribadi dengan Tuhan. Bagi sebagian kita hal itu mungkin kita anggap kecil. Kita anggap bukan prioritas. Kita anggap sebagai hal yang sepele. Begitu mudah kita melupakan dan mengabaikannya karena ya itu tadi, karena kita anggap kecil. Coba perhatikan apa yang terjadi selanjutnya. Ternyata mengabaikan hal sekecil itu, kita anggap sekecil itu, dampaknya besar sekali. Betapa mudahnya banyak orang Kristen yang saya jumpai gampang galau, gampang bingung ketika menghadapi tantangan hidup ini. Betapa gampangnya kita menyerah kalah ketika kita menghadapi kerasnya hidup ini dengan berbagai macam tantangan dan persaingan. Betapa gampangnya kita jatuh ketika kita berjuang di dalam hidup ini. Mengapa hal itu terjadi? Karena bisa jadi kita mengabaikan hal-hal kecil, hal-hal remeh yang seringkali kita abaikan, seperti misalkan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Padahal kita tahu kebenarannya bahwa firman Tuhan itu seperti terang, firman Tuhan itu seperti pelita, firman Tuhan itu seperti bekal di dalam kita menjalani peperangan, perlengkapan yang akan menolong kita, sumber hikmat, sumber kekuatan di dalam hidup kita, dan sebagainya. Kita membutuhkannya setiap saat, dan hidup kita harus dipenuhi olehnya. Ini salah satu contoh saja, betapa mengabaikan hal kecil dan sederhana, akhirnya kita mendapatkan dampak yang serius. Oleh sebab itu, coba pikirkan hal ini dengan serius. Hal kecil apa saja di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen yang gampang dan mudah kita abaikan? Di dalam Injil Lukas 16 ayat ke-10 mengingatkan kita sekalian, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Ingat bahwa perkara kecil adalah ujian untuk setiap aspek di dalam hidup kita. Mari kita setia mengerjakannya. Dan jangan sampai kita mengabaikannya. Sebab apa? Sebab ada dampak yang serius ketika kita mengabaikannya. Selamat merenung, selamat memperhatikan hal-hal kecil di dalam hidup kita. Dan saya percaya ada berkat Tuhan yang disediakan bagi setiap orang yang setia dan memperhatikan hal-hal kecil dan sederhana di dalam hidupnya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, tolonglah kami untuk kami terus ditumbuhkan di dalam Engkau, lewat pengalaman kami, lewat keseriusan kami, kesetiaan kami untuk mengerjakan hal-hal yang sederhana, hal-hal yang kecil yang harus kami lakukan di dalam hidup kami, sebab itulah cara Tuhan melatih kami untuk kami boleh semakin hari, semakin serupa dengan Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah bersama-sama kami dengarkan. Kami memohon anugerah-Mu supaya kami dimampukan untuk melakukannya. Hamba-Mu berdoa, biarlah Engkau memberkati setiap opa dan oma
di dalam kehidupan keseharian mereka. Biarlah Engkau menolong mereka, mereka mampu melakukan hal-hal sederhana, hal-hal kecil yang membuat tubuh mereka makin bugar, pikiran mereka makin segar, hati mereka dipenuhi dengan damai sejahtera, pikiran mereka dipenuhi dengan sukacita yang datangnya daripada Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.